Nah, setelah dari Maskom Media sampai sekarang itu saya jarang ketemu. Paling ketemu tuh kalau pas ada acara-acara dia sebagai, bintang di situ dan saya hanya sebagai peliput biasa. Mmm, saya punya pengalaman menarik ketika Pri belum jadi redaktur, belum menjadi pimpinan redaksi, yaitu ketika sama-sama di Suara Merdeka. Ketika itu kami meliput, satu pementasan musik, gitaris Yngwie Malmsteen dari Swedia itu main di Stadion Sriwedari Solo. Saya seperti biasalah, ngajak Pri, "Wah, yuk Pri kita lihat sound check-nya, mungkin kadang-kadang kita bisa menambah atmosfer dari penulisan musik nanti kita." Oke, kami berdua masuklah itu di stadion. Di sana ternyata memang cek sound masih berlangsung dan saya dengan bebasnya naik turun panggung, bahkan saya dibuat sama Pri di alat-alatnya pemain musik itu. Oke. Saya akan menuntaskan pengalaman yang di Suara Merdeka karena kalau saya tidak salah ingat terakhir itu Pak Pri GS itu aktif di Mingguan Cempaka. Nah, salah satu yang ada di sini dan dari Mingguan Cempaka adalah Pak Bambang Isweria. Monggo Pak Bambang Is, silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya secara efektif saya tuh bergaul dengan Pri itu, sekitar 5 tahun, tapi lebih dari itu adalah ketika kami sama-sama berada di Suara Merdeka. Efektifnya satu ruangan itu antara tahun 1999 sampai 2003. Ketika itu Pri GS didapuk sebagai pimpinan redaksi. Dan saya di Cempaka itu menjadi last man standing atau orang yang terakhir yang setelah generasinya Pak Martoyo dan Pak Nabi. Jadi saya ada di situ. Kemudian Pri masuk. Pri masuk itu dia sangat beruntung karena dia langsung ke pimpinan redaksi. Sebenarnya saya berada di bawahnya. Saya pikir nggak apa-apa lah, artinya memang kapasitas saya hanya sebagai redaksi pelaksana nggak apa-apa. Di Cempaka bersama Pri sekitar 4 tahun itu, saya memiliki banyak kenangan manis bersama Pri, yaitu ketika setiap deadline, setiap hari Selasa kalau nggak salah itu adalah Selasa yang terberat bagi kami. Karena apa? Karena di situ adalah betul-betul kami di-pressure. Kami ditekan betul, jam 2 itu owner atau Pak Tommy itu baru datang, jam 1, jam 2 malam. Itu untuk memeriksa semua isi Cempaka. Pada waktu itu di eranya Pri adalah Cempaka bukan lagi menjadi tabloid bacaan keluarga sehat, tapi tabloid keluarga seronok. Karena apa? Karena di situ ada satu rubrik di tengah-tengah itu adalah rubrik tablo. Tablo itu adalah memuat satu halaman penuh dan sewu wanita-wanita yang seronok. Ini adalah satu trik pasar atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas ketika ada tablo itu saya udah nggak mood lagi dengan Cempaka. Nggak apa-apa. Pada waktu itu kemudian saya persisnya keluar dengan tidak enak. Saya sedikit ada friksi dengan Pi. Saya katakanlah saya keluar, kemudian saya berpindah ke Maskom Media. Nah, setelah dari Maskom Media sampai sekarang itu saya jarang ketemu. Paling ketemu tuh kalau pas ada acara-acara dia sebagai bintang di situ dan saya hanya sebagai peliput biasa. Saya punya pengalaman menarik ketika Pri belum jadi redaktur, belum menjadi pimpinan redaksi, yaitu ketika sama-sama di Suara Merdeka.
Ketika itu kami meliput satu pementasan musik, gitaris Yngwie Malmsteen dari Swedia itu main di Stadion Sriwedari Solo. Saya seperti biasalah ngajak Pri, wah, yuk Pri kita lihat soundtrack-nya, mungkin karena kita bisa menambah atmosfer dari penulisan musik nanti kita. Oke, kami berdua masuklah itu di stadion. Di sana ternyata memang cek sound masih berlangsung. Dan saya dengan bebasnya naik turun panggung, bahkan saya dibuat sama Pri di alat-alatnya pemain musik itu. Ketika saya wawancara dengan Edmund Goran itu, vokalisnya Yngwie Malmsteen, saya melihat Pri ada di tengah lapangan itu. Dia sendirian, dan kayaknya dia bertemu dengan salah satu kru. Krunya bule, orangnya gede. Saya pikir, ngapain itu Pri di sana? Itu. Loh, kok kayaknya kok bersih tegang tuh dengan bulenya itu. Betul, Mas. Bulenya itu marah. Entah pakai bahasa apa, saya nggak tahu. Pri dimarahin begitu, dan kerahnya Pri diangkat seperti ini. Saya dari panggung cuma diam aja. Wah, gawat ini kalau enggak. Akhirnya kayaknya mereka saling mengalah. Gitu. Pri-nya mengalah, orang bulenya itu juga mengalah. Akhirnya kejadian itu sangat-sangat membuat kami tidak enak. Meliput sampai malam itu trauma peristiwa tadi siang itu betul-betul membuat kami itu tidak mood dalam meliput. Kalau ingat itu, saya selalu ketawa. Kalau ingat itu, Pri betul-betul, wah, zaman liputan kita itu parah itu, Mas, dia bilang gitu. Kemudian ada satu lagi ketika kami ada di Cempaka, itu dari kantor Jalan Pangandaran, kemudian berpindah ke kantor Jalan Merak. Kondisi gedung Jalan Merak itu kan kuno ya, gedung kuno. Jadi kalau hujan itu mesti banjir. Nah, pada waktu itu saya duduk di sebelahnya Pri, itu dia bilang gini, wah Mas, sampai betul-betul duduk di kursi basah. Saya bilang, wah lumayan kursi basah itu berarti saya punya banyak duit basah kan. Ternyata enggak. Basah itu kalau cuaca hujan, kalau pas hujan itu terlocor dari atas saya itu. Dulu terlocor sampai ke meja saya, jadi saya nggak bisa kerja itu loh. Ya itu betul-betul tempat basah itu seperti itu. Jadi guyonan-guyonan Pri itu setiap hari itu membuat kami itu segar gitu loh. Pri bukannya sebagai teman, sahabat, tapi dia adalah seorang kritikus yang baik. Saya pikir Pri itu adalah seorang multi talenta ya. Dia bisa melukis, dia bisa membuat kartun, bisa menulis, bisa berteater, kemudian bisa bermusik juga. Kedekatan saya secara pribadi dengan Pri itu karena saya suka musik dan dia suka musik juga gitu loh. Jadi saya sangat merasa berdosa ketika saya punya cita-cita pernah bilang bikin Pri, so yang aku terbit buku pertama, aku mau minta launching itu moderatornya kamu. Dan sampai dia meninggal itu janji seperti itu belum sampai terlaksana dan akhirnya ya inilah wa inna ilaihi raji'un, saya betul-betul kehilangan BGS. Saya kira itu Mas Bambang. Kegiatan kelas Pri-GS. Ya. Maka kita akan sampai kepada Ibu Veronica Raharjo untuk bercerita sepintas, mungkin sekelumit tentang pengalaman mendampingi Pak Pri-GS di kegiatan di radio. Monggo Bu, silakan. Terima kasih Pak Bambang, selamat malam semuanya Bapak-Bapak, Mas, Mbak. Senang sekali saya malam hari ini bisa gabung di sini untuk mengenang Mas Pri-GS. Mas Pri-GS itu saya kenal sejak saya bergabung dengan Smart FM Network, radio bisnis yang ada di 10 kota waktu itu, di seluruh Indonesia. Dan yang saya tahu itu Mas Pri itu sangat signifikan ya, berperan dalam pengisian materi di Smart FM Network. Ada tiga acara yang semuanya itu di-create oleh Mas Pri.
Antara lain adalah material. Material itu kalau di koran itu editorial begitu. Itu naskahnya ditulis oleh Mas Pri, mengkritisi current issue begitu. Tapi dibacakan oleh penyiar kami, Mas Ariel Artadia. Waktu itu beliau gabung juga di CPP Group, di RTT FM. Tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Ali bahwa waktu itu Mas Ariel juga berperan di Opera Semarang gitu. Yang menulis naskahnya adalah Mas Pri. Sejaknya Mas Pri itu dari saya sebelum jadi penyiar radio di Smart FM, saya sudah dengerin RTT juga, terutama Opera Semarang itu hasil karya Mas Pri. Kemudian selain material itu ada Mas Pri menulis sketsa Indonesia, itu parodi di radio. Yang main itu dari mulai CEO kami, penyiar sampai mungkin OB, semua terlibat di sana. Itu sangat luar biasa dan sangat ditunggu-tunggu, dinantikan oleh pendengar Smart FM Network gitu. Kemudian selain sketsa Indonesia itu ada 2 acara lagi, namanya Smart Refleksi. Smart Refleksi itu ada 2 macam, yang satu dalam bentuk insertion 5 menitan, Mas Pri bercerita sendiri gitu. Kalau kami menyebutnya itu kapsul radio gitu. Dan juga Smart Refleksi dalam bentuk talk show gitu. Nah, pengalaman saya mendampingi Mas Pri saat Smart Refleksi, dan saya intens berkomunikasi dengan Mas Pri ya karena saya menjadi host di acara ini, membantu Mas Pri begitu. Disiarkan di 10 jaringan Smart FM di seluruh Indonesia. Nah, pengalaman saya ini ketika mendampingi Mas Pri ini, sehari itu menjelang acara ini, misalnya Smart Refleksi itu hari Jumat, hari Kamis itu SMS itu udah banyak sekali pertanyaan yang ditujukan di Smart Refleksi gitu. Saya mungkin harus ngeprint 3-4 lembar SMS waktu itu ya. Waktu itu belum ada WhatsApp. Nah, pertanyaannya tuh lucu-lucu banget. Hal-hal yang sangat sepele, tetapi itu ditanggapi Mas Pri dengan apa ya? Dengan sangat humor, sangat istilahnya ringan begitu. Jadi tapi bisa jadi hal yang serius ketika Mas Pri juga mau menanggapi dengan serius begitu. Tetapi itu malah jadi kekhasan Mas Pri gitu. Mas Pri itu memang tadi seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi ketika pengalamannya masih bekerja dengan Mas Pri itu. Mas Pri orangnya sangat humoris, sangat menyenangkan. Beliau itu ketika datang di studio tidak pernah marah, selalu membawa kegembiraan Mas Pri itu. Dan kami semuanya sangat senang sekali dan mengambil kesempatan ketika belum acara talk show dimulai, biasanya Mas Pri ngobrol dengan kami. Dan itu sangat ramai banget, karena semua orang menghubungi Mas Pri, pengen ngobrol macam-macam, dan Mas Pri selalu punya ide, punya cerita untuk ngobrol apapun dengan kami, dari mulai yang serius sampai hal-hal yang hanya ringan-ringan saja. Mas Pri ini juga saya pernah menerima beberapa order dari BUMN yang meminta Mas Pri untuk jadi pembicara dari Kota Banjarmasin, di mana radio Smart FM juga ada di sana, di Balikpapan juga begitu. Satu hal yang saya ingat tuh, Mas Pri saat mau terbang itu selalu ngobrol dengan saya. Duk, sesuk aku ki ning Balikpapan, aku paling benci nek terbang. Aku sih mesti weteng kulon. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu itu sudah bisa Mas Pri mengendalikan diri ya, karena sering ke luar Jawa untuk jadi pembicara di sana. Mesti persoalannya masuk angin kalau mau terbang. Nah, kira-kira itu yang saya kenang dari Mas Pri sejak 2006 sampai 2012 ya. Saya intens komunikasi dengan Mas Pri karena saya waktu itu masih di Semarang. Karena Smart Refleksi ini diproduksi di Semarang, sedangkan material dan sketsa Indonesia itu
langsung diproduksi di Jakarta. Yang menulis naskahnya adalah Mas Pri. Karena setelah itu sejak tahun 2012 sampai 2017 saya dipindahkan ke Sumatera di 3 kota di jaringan Smart FS juga. Jadi saya setelah itu tidak intens gitu komunikasi dengan Mas Pri. Demikian Pak Bambang. Terima kasih Ibu Veronica Raharjo. Pak Pri GS itu membuka kelas yang menurut saya sangat luar biasa, kelas Pri GS yang mengajari para tokoh, para manajer, para pimpinan perusahaan ya untuk membentuk karisma diri atau penyempurnaan profesi dan sebagainya lah. Nanti biar yang cerita sebenarnya ada 2 orang, Mbak Citra dan satu lagi Mbak Yuli. Monggo, siapa yang akan lebih dulu? Boleh Bapak. Mohon maaf saya sedang di perjalanan jadi mungkin agak tersendat-sendat ya. Selamat malam buat Bapak semuanya, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya nderek Bapak dalam kelas itu sejak tahun 2017. Itu awal tanggal 9 April 2017 Bapak pertama kali membuka kelas untuk One Day Pri GS Public Speaking. Dan waktu pada saat awal itu kami satu kelas itu ada 33 yang daftar. Mungkin karena awalnya pendaftaran pertama sangat-sangat murah nggih. Satu orangnya 600.000. Tapi mulai kesini akhirnya dibatasi untuk kelas itu sekitar 10 orang, maksimal 10 orang. Karena kalau 33 orang itu pembelajaran jadi tidak maksimal untuk kami semua seperti itu. Dalam kelas itu sendiri kami tidak diajari, para peserta tidak diajari secara public speaking, secara teori public speaking, tapi lebih ke belajar tentang ruang dalam diri kita sendiri. Bahwa kalau dalam diri kita sudah baik, otomatis pada saat kita melakukan public speaking akan menjadi lebih baik. Yang penting dalam diri kita itu sudah selesai semuanya permasalahannya. Jadi pada saat kita akan berbicara, dalam berbicaranya akan menjadi lebih baik. Penyampaian Bapak seperti itu. Jadi kelas-kelas itu yang mengikuti dari berbagai macam kalangan Bapak. Tapi kebanyakan memang orang-orang yang mereka ada motivator, ada dosen juga, ada dari perusahaan, ada banyak hal kayak gitu. Mungkin kalau yang lainnya bisa ditambahkan dengan Mbak Yuli, tapi Bapak memang orang yang sangat baik sekali, betul-betul merangkul semuanya, tidak melihat siapa orangnya, Bapak selalu baik dan merangkul semuanya. Itu sih saya lihat dari Bapak seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dengan Mbak Yuli lagi yang lebih komplitnya. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Selamat malam semuanya. Nah, selanjutnya saya ingin meneruskan tadi mengenai kelas Pri GS kepada Ibu Yuli Ernawati. Monggo. Selamat malam, masuk ya Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk acara ini yang sudah diprakarsai oleh Bapak Bambang. Saya mengenal Pak Pri GS sejak tahun 1995, itu dari tulisan beliau di kolom Serambi Budaya. Waktu itu saya menjadi teman waktu saya remaja, ketika remaja saya kesepian. Jadi masa remaja saya yang kesepian, kemudian mendekatkan saya dengan tulisan beliau tahun 1995. Tulisan itu saya clipping. Ketika saya sedih, tulisan itu yang menggembirakan saya. Tahun 2007 saya bertemu pertama kali di UGM dengan beliau. Tahun 2010 clippingan itu saya kirimkan beliau, kemudian saya ditandai sebagai penggemar Seng Edan gitu. Tahun 2013 saya pindah ke Semarang. Kemudian tahun 2016 saya mulai bergabung dengan acara-acara beliau. Pertama dulu saya mengikuti Ngaji Wagen yang diadakan di Baitur Rahman.
Kemudian tahun 2017 saya ditimbali untuk nyantrik langsung sebagai peserta kelas perdana. Lalu kelas kedua itu saya belum menjadi asisten. Kemudian kelas ketiga Bapak dawuh, Yuli karo Citra ngrewangi gawe teh karo sinau. Sejak itu saya menjadi asisten beliau sampai yang terakhir itu tahun 2020 bulan Februari sebelum pandemi. Itu beliau sudah membangun kelas, Pak. Jadi di tanah samping rumah beliau itu, iki tanah regane larang banget, Yul aku lek bayar kudu ping pindho iki kelasnya larang banget yang arep tak gawe kelas. Jadi beliau sudah membangun kelas, juga sudah merencanakan untuk membangun rumah di belakang itu karena peserta kelas datang dari jauh-jauh, Pak. Dari Kalimantan, dari Sumatera, dari luar pulau banyak. Bahkan teman-teman yang dari Jakarta itu ada yang berangkat pagi naik pesawat, belajar seharian, kemudian sore hari juga pulang naik pesawat. Saya heran padahal di kelas itu cuma dimarah-marahi, Pak. Saya itu pernah dimarahi, jadi saya itu menulis gagal sampai 5 kali. Kemudian Bapak ngendiko, kowe nek goblok, bunuh diri wae Yul, gitu. Jadi setelah saya dirujak oleh Bapak itu, saya biasanya pusing mual seminggu. Saya pokoknya kalau cuma hanya asisten biasa saya enggak apa-apa ya, karena cuma bikin minum, bikin keperluan teman-teman. Tapi ketika Bapak Yul iki ono sing beasiswa kowe sing melu, nah itu saya mulai pusing, Pak. Pasti saya seminggu masuk angin setelah dirujak. Bapak itu galak sekali seperti ngendikannya Pak Trianto tadi. Sampai Bapak ngendika, Yul, kancamu orang sekuat kowe ojo dijak nang omahku, engko semaput. Ya memang benar. Saya waktu itu ada teman mengajak saya, Mbak Yuli, aku didampingi ke sowan Pak Pri. Ya saya dampingi, begitu satu kali saja dari Pak Pri itu, kok Mbak Simbis toh? Saya itu langsung mau nangis. Saya tuh sering nggak tega sebenarnya. Bapak galak, tapi sangat dicintai oleh murid-muridnya semua. Kami semua kehilangan. Matur nuwun untuk acara ini. Terima kasih untuk apresiasi yang rawuh pada acara pemakaman. Sampai hari ini masih terus-menerus perhatian untuk beliau dan Bu Titut juga Mbak Suha dan Mas Gibran. Matur nuwun sangat Pak Bambang Sadono dan teman-teman yang hadir malam hari ini. Terima kasih. Mbak atau Bu Yuli, tahu nggak yang ngajari Pak Pri galak itu siapa? Pak Jenengan. Jadi Pak Pri itu ketika masih muda, belum menikah, masih baru di Suara Merdeka, masih bingung juga. Saya kebetulan punya usaha kecil-kecilan, itu cuma agen koran itu. Saya punya usaha agen koran. Pak Pri itu mau saya minta untuk jadi manajer. Ya, mungkin masuk 2 atau 3 hari lah di situ, langsung kapok pamit. Wah, saya nggak bisa mendengar galaknya Pak Bambang Sadono kayak gitu. Jadi ternyata di satu sisi dia baik hati, menyenangkan orang, tapi kalau kepada anak buah galak, ya memang harus begitu, biar kelihatan wibawa gitu ya. Yang sudah hadir sejak awal itu Ibu Dr. Ari Pradanawati dari FISIP Universitas Diponegoro. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Bambang atas waktu diberikan kepada saya. Saya memang tidak terlalu banyak mengenal Mas Pri, hanya kadangkala bertemu, kadangkala ber-WA begitu, kadangkala main di FB. Dan pada saat Mas Pri waktu itu statusnya tentang tabloid Cempaka ditutup begitu. Saya langsung, aduh, kok ditutup kenapa gitu ya. Terus saya bongkar arsip saya, dan mungkin satu-satunya di antara hadirin yang ada di sini mungkin punya saya ya, mungkin sempat yang dibuat di tabloid itu dibilang rumah saya rumah etnik begitu. Jadi ada foto beberapa sudut di rumah saya. Dan tahun 2009 saya sudah tidak di KPU, saya hanya dosen biasa, tapi masih saja diperhatikan oleh teman-teman wartawan dan sempat pula memotret sudut-sudut di rumah saya yang dikatakan rumah etnik gaya Ari Pradanawati gitu. Saya katakan pada Mas Rimas, ini kenang-kenangan ya, mungkin tidak banyak orang mendapatkan kesempatan rumahnya yang difoto, bukan harinya yang difoto begitu ya. Artinya dari situ kan banyak sekali penggemar Gria etnik gitu ya, penggemar kolom Gria gitu ya.
karena bisa melihat tatanan rumah yang seperti apa. Tapi rumah saya waktu itu sih memang biasa-biasa aja, sederhana. Tapi mungkin ada sentuhan-sentuhan yang lain dibandingkan yang lain. Nah, waktu itu Mas Pri sempat mengatakan pada saya, Mbak, tolong itu clipping begitu. Jadi kalau tadi ada Mbak Yuli atau Mbak siapa tadi mengatakan main clipping itu ya berarti memang itulah pesan-pesan yang disampaikan kepada saya. Tolong itu tabloid itu diopeni, di clipping begitu ya. Artinya bagi saya itu juga saya memang hobinya ya juga mengclipping, karena waktu itu mau saya figura begitu, tapi kok tempatnya di mana nggak ada, belum sempat di figura sih memang. Tapi pesan dari Mas Pri ya itu tadi, Mbak, tolong di clipping, karena ya memang sampai sekarang masih ada barangnya. Dan kemarin itu waktu Mas Pri meninggal itu saya lihat di FB saya sudah pernah saya upload tuh kapan baru tadi malam ketemu itu Januari 2019 saya berbicara di FB dengan Mas Pri, artinya tolong di clipping, tolong diopeni dan lain sebagainya. Nah itu bagi saya itu menarik sekali bahwa tidak semuanya yang ada di sini mungkin rumahnya pernah dipotret oleh tabloid Cempaka, dan Mbak Uni juga udah janji memotret rumah saya yang di lereng Merbabu, belum kesampaian, dan tabloidnya sudah ditutup begitu ya. Dan yang saya sesali gitu, waktu 2 Februari itu kan beliaunya kan ulang tahun begitu, tapi saya sambil nanti aja lah ucapan ulang tahunnya. Ternyata enggak kesampaian sampai berita itu kami terima itu di WAG guru besar di Undip gitu ya. Kalau kita tiap pagi kan selalu bersapa dengan seluruh guru besar yang ada di Undip, itu mungkin sekitar 150-an lebih lah. Nah pagi itu Pak Toto Rusmanto, Prof. Toto itu menyampaikan berita duka. Terus saya buka FB kok nggak ada yang mengucapkan bela sungkawa. Saya buka di IG juga nggak ada. Akhirnya saya telepon Mbak Uni nggak terima telepon, nggak angkat telepon saya. Ini betul atau tidak? Tapi setelah itu baru jam 9 itu baru rame pemberitaan itu di media sosial. Jadi bagi saya satu hal yang penting bahwa apa yang disampaikan Mas Pri untuk mengclipping tabloid itu sudah saya laksanakan, dan biarlah semua ini menjadi satu kenangan bagi Bapak Ibu semua yang pada malam hari ini ada ketemu di Zoom meeting, dan selamat jalan untuk Mas Pri seluruh kebaikannya. Yang jelas saya tidak pernah dimarahi. Mungkin takut memarahi saya karena mungkin lebih galak dari Mas Pri gitu. Dan pernah beberapa tahun, mungkin hampir 3 tahun yang lalu ya, saya satu meja menjadi pembicara, dan itu Mas Pri waktu itu ngomongnya tuh pelan, tidak seperti orang-orang bicara kok keras, kok kasar. Enggak, itu waktu bertemu dengan saya dan anak saya, kebetulan dia bilang juga, Mbak, ini anakmu dididik, Mbak, nanti kayak Trianto Trimikromo begitu. Ya, saya siap, tapi anak ini kan masih sekolah ya, waktu itu masih S1 begitu. Nah, itulah kenangan saya dengan Mas Pri, dan ialah semuanya menjadi kenangan yang indah bagi kita. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Bambang. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Mas Bambang Sadono. Ya, ini generasi gaptek, generasi di atas Pri-GS ya. Ya, sebetulnya saya tidak terlalu akrab dengan Pri-GS. Bertemu pun jarang-jarang. Tetapi saya mungkin boleh disebut sebagai outsider ya, atau observer Pri-GS ya, yang tidak dekat dan tidak intensif seperti yang lain-lain. Hanya beberapa kali semasa hidup itu bertemu, dan itu memang sangat berkesan. Dan pertemuan-pertemuan yang lain itu di media, seperti di radio, di TV, juga awal-awalnya di tulisan di Cempaka ya. Cempaka. Nah, sebagai outsider observer, saya melihat ada 3 hal. Saya mengamati ada 3 hal. Seperti juga tadi disampaikan oleh para pembicara tentang memberi kesan-kesan pada Pri-GS. Saya melihat Pri-GS itu orangnya rendah hati. Jadi saya tidak pernah melihat
Pri-GS itu marah-marah itu tidak, karena tidak bergaul secara intensif ya. Jadi yang terkena kemarahannya itu orang yang paling dekat. Rendah hati, ramah, setiap kali bertemu itu selalu mulutnya mengembang dengan senyum, ketawa, ya. Sehingga memberikan kesan itu nyaman bagi orang yang bertemu. Ya, tapi mungkin kalau bertemunya lama, yaitu terkena damprat dan kemarahannya. Ya. Jadi dan saya melihat ya tadi ya, rendah hati, tidak sombong ya. Meskipun dia itu boleh dikatakan terkenal, jadi melewati semua teman-temannya yang setara maupun yang lebih senior, itu dia tampak tidak menampakkan kesombongan begitu. Ya. Kemudian yang kedua itu jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap bahkan sangat terbuka kejujurannya itu, kegagalannya apa itu sampai dibuka gitu ya. Buka, dan itu di media yang publik ya, open public. Misalnya ketika dia menayangkan kejujurannya mengenai kegagalannya, dia jujur bahwa mengaku bahwa tentang kemiskinannya, tentang misalnya gagal untuk kuliah di Universitas Diponegoro karena tidak kuat bayar kuliah begitu ya. Tetapi kemudian ternyata kegagalannya itu untuk membalas dengan balasan yang sangat bagus. Yaitu misalnya dia drop out ya dari Undip, tetapi anaknya kemudian justru dimasukkan ke Undip untuk melanjutkan cita-citanya, yang sehingga sampai lulus dia mengantarkan anak itu sebagai balas dendam terhadap kegagalannya dari Undip gitu. Itu sebagai contoh saja. Dan secara terbuka disampaikannya belak-belakan. Saya melihat kalau orang-orang lain, teman-temannya tidak seperti itu. Seringkali menutupi kegagalan. Kalau Pri-GS tidak. Dan itu suatu yang sangat baik. Saya bahkan berpikir ini menjadi teladan, saya kira. Pri ini menjadi teladan dari teman-temannya. Juga yang senior, sekalipun melalui kemarahan-kemarahan tadi, saya kira kemarahan untuk kebaikan orang-orang di sekitarnya yang dimarahi, dan nyatanya justru kemarahan itu membuat kesan yang mendalam. Kemudian yang ketiga, seperti yang lain-lain, itu saya melihat daya kemampuan humornya sangat tinggi, ya. IQ humornya itu sangat tinggi, ya. Dan hal-hal termasuk kegagalan tadi, persoalan-persoalan yang berat, itu bagi Pri itu dianggap sebagai guyonan saja. Jadi dunia ini adalah tempat bercanda, seperti firman dalam Al-Quran ya. Dunia ini tempat bercanda saja. Sehingga dari situlah dia dengan perspektif humor, dan humor sebagai barokah ya. Atau kejadian-kejadian yang menyedihkan, yang termasuk kegagalan tadi, itu justru menjadi barokah bagi Pri-GS untuk perjalanan hidup berikutnya. Saya kira demikian, Mas Bambang ya. Saya sebetulnya jam segini ini sudah tidur ya, karena tetapi demi acara Mas Bambang dan demi Pri-GS, mendoakan mudah-mudahan segera diterima di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat sudah menunggu untuk mempersilahkannya di tempat yang sangat bagus
yang tidak ditemukan di dunia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Nurdin Hari Kristanto yang ya, Profesor Nurdin Hari Kristanto yang telah menunda waktu tidurnya. Ya, terima kasih. Tapi potret yang tadi disampaikan mengenai PGS menjadi makin menjelaskan profil dan figur almarhum.